Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Usaha Konveksi Kabau Aparel. Kami beranggotakan pertama saya Nuri Syifa, BP 2011052, lalu rekan saya Yeza Cahnia 2011057, dan rekan saya Idrus Chan BP 2011080. Baiklah, pada hari ini kami akan membahas yang pertama yaitu latar belakang dari perusahaan. Yang kedua yaitu implementasi sistem informasi akuntansi. Yang ketiga yaitu perancangan sistem penjualan. Yang keempat yaitu perancangan sistem pembelian. Yang kelima yaitu perancangan sistem penggajian. Yang keenam yaitu perancangan sistem laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu perancangan database. Untuk selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Yeza Cahnia. Kepada Yeza, kami persilahkan. Baiklah. Untuk yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Kabau Aparel berdiri pada tanggal 28 November 2019 di Kota Padang yang berlokasi di Jalan Muhammad Hatta nomor 9, Pauh, Padang, Sumatera Barat. Kabau Aparel ini didirikan oleh Bapak Rahman Desvica. Awalnya Bapak Rahman Desvica sudah memiliki toko olahraga bernama 77 Desvica Sport. Namun saat itu masih mengambil barang yang sudah barang jadi, seperti setelan jersey yang diimpor dari Jakarta. Terutama untuk pemesan jersey printing harus dilakukan dan diproduksi ke Jakarta, yang tentunya ini memakan biaya dan waktu. Proses bisnis ini terdiri dari serta bagian pengiriman. Selanjutnya yaitu implementasi sistem informasi akuntansi pada usaha konveksi. Dengan adanya informasi akuntansi berbasis web, laporan keuangan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat, serta dapat diakses dari mana saja dengan terkoneksi internet. Sistem informasi akuntansi yang dikembangkan mampu mengelola transaksi keuangan perusahaan yang meliputi hutang, piutang, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya, konveksi Kabau Aparel menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, yaitu dengan memakai Microsoft Excel dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan pesanannya. Namun, adapun tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah untuk memudahkan proses pemasukan data-data dalam konveksi. Semisal data produksi, data harga, data barang, serta data pengeluaran barang. Pembuatan sistem informasi ini juga bertujuan agar dapat memperbaiki metode atau cara yang digunakan sebelumnya dan lebih mengefektifkan waktu serta biaya yang diperlukan dalam pendataan dan pencetakan. Selanjutnya yaitu perancangan sistem penjualan. Pada Kabau Aparel ini, untuk laporan produksinya, pada tahun 2020, total produksinya yaitu 2.656 pieces. Dan pada tahun 2021, total produksinya yaitu sebanyak 2.995 pieces.
Yang B yaitu pembelian. Pada pembelian ini, yang pertama yaitu customer memesan orderan. Setelahnya yaitu menyetujui desain dan membayar. Setelah membayar, customer akan mendapatkan nota. Lalu setelah nota dibuat, pada bagian pemrosesan, pihak konveksi akan memproses pesanan customer. Lalu setelah pesanan selesai diproses, maka melakukan pemakingan atau ketika selesai barang bisa dijemput ataupun diantar. Pada bagian keuangan, setelah pada bagian keuangan, konveksi mencatat laporan pengeluaran ke dalam buku besar. Setelah itu, ketika ada utang, lalu disertai faktur dan memberikan lampiran laporan kepada atasan sebagai penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Lalu setelah itu atasan akan mengevaluasi laporan. Setelah disetujui, maka atasan akan mengeluarkan database laporan. Yang C yaitu penggajian. Sistem penggajian karyawan konveksi kabel aparel yaitu pada kartu absen, data kehadiran karyawan dikumpulkan. Setelahnya, data kehadiran karyawan tersebut diserahkan ke bagian keuangan, lalu bagian keuangan akan memproses data gaji. Setelah itu akan dikeluarkan slip gaji. Setelah slip gaji dikeluarkan, maka bagian keuangan membuat daftar gaji. Lalu bagian keuangan menyerahkannya kepada atasan, lalu atasan melakukan evaluasi. Jika atasan menyetujui, maka atasan akan menyerahkannya kepada pihak bank dan pihak bank menerima data sistem payroll. Lalu bank menyerahkan gaji karyawan akan dikeluarkan oleh bank dan karyawan menerima gaji via rekening bank. Selanjutnya yaitu perancangan proses. Yang pertama yaitu penjualan. Pelanggan mengorder pesanan, lalu mengentry order penjualan. Lalu konveksi memproduksi barang. Setelah barang jadi, karyawan melakukan penagihan pada orderan, lalu pesanan diantarkan atau bisa juga dijemput ke konveksi. Yang B yaitu pembelian. Pada pembelian ini, pemasok mengirim bahan produksi, lalu konveksi menerima barang dan menyelesaikan pembayaran. Selanjutnya, konveksi membeli kebutuhan persediaan, dan konveksi membeli kebutuhan persediaan, bahan baku, lalu bahan konveksi. Setelah itu, konveksi melakukan pembayaran pada pemasok. Baiklah, untuk materi selanjutnya. Selanjutnya itu penggajian. Pada penggajian ini sama seperti yang saya jelaskan di atas, yaitu siklus penggajiannya. Bagian keuangan menyerahkan laporan serta slip gaji kepada atasan, lalu atasan menyetujui,
dan atasan akan menyerahkannya kepada bank serta bank akan mencairkan gaji karyawan. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya, yaitu perancangan input. Yang pertama yaitu penjualan. Laporan penjualan jersey tahunan pada 2020 memperoleh pendapatan sebanyak 345.280.000. Lalu pada 2021 memperoleh pendapatan itu 421.200.000. Yang B, pembelian. Sistem pembelian persediaan pada konveksi Kabau Aparel. Pada bagian persediaan mengecek stok persediaan bahan, lalu mencatat stok persediaan bahan yang nanti akan diberikan pada atasan. Lalu, atasan menerima catatan stok persediaan, lalu atasan mulai mengecek persediaan sesuai kebutuhan. Untuk benang dan alat lainnya itu, biasanya pembelian langsung di sekitar Padang. Tapi, untuk pembelian bahan secara langsung, atasan menyerahkan pembelian pada bagian persediaan. Lalu, bagian persediaan menerima stok bahan yang akan digunakan. Untuk bahan yang kain dan kertas printing, itu pesanan melalui via online. Yang mana atasan mulai melakukan pembelian melalui online. Lalu, ada permintaan pembelian diterima oleh pihak online, lalu atasan mentransfer pembelian pesanan, lalu pesanan mulai dikemas dan diantar kepada atasan melalui JNT atau JNE atau Indah Kargo. Lalu pesanan dalam proses pengiriman dan pesanan sampai pada penerima. Pengiriman online sampai pada atasan dan langsung menyerahkannya pada bagian persediaan. Selanjutnya, sistem penggajian karyawan konveksi Kabau Aparel. Itu dari kartu absen, daftar kehadiran karyawan. Daftar kehadiran karyawan diberikan pada bagian keuangan untuk proses data gaji. Lalu setelah itu bagian keuangan membuat slip gaji dan buat daftar gaji yang akan diberikan kepada atasan. Lalu atasan akan evaluasi. Jika tidak menyetujui, akan di-cancel. Jika menyetujui, akan diberikan kepada bank untuk menerima data sistem payroll. Lalu bank akan memberikan pada karyawan untuk menerima gaji via rekening bank. Selanjutnya, perancangan laporan keuangan perusahaan. Pertama itu laporan laba rugi. Pada tahun 2021 pendapatan usahanya itu sebanyak 421.200.000. Lalu memperoleh beban sebanyak 139.500.000. Dan total laba ruginya menjadi 287.100.000. Lalu laporan perubahan modal dimulai dari modal awal itu 400 juta,
lalu memperoleh laba 287.100.000, lalu modal akhirnya menjadi 687.700.000. Pada laporan posisi keuangan, ada kasnya sebanyak 150.300.000, piutang usahanya 251.200.000, aset tetap 286.200.000, totalnya 687.700.000. Lalu liabilitas dan ekuitasnya itu modalnya 687.700.000. Lalu selanjutnya perancangan database. Pada perancangan database menggunakan Microsoft Access itu dimulai dari membuat tabel barang. Tabel barang kita mempunyai barang pertama itu kaos jersey polos yang dan kaos jersey sablon. Yang kedua itu membuat tabel detail penjualan. Di detail penjualan itu ada kaos jersey polos dan kaos jersey sablon dengan harganya 43.000 jersey polos, 130.000 jersey sablon, dan kaos biasa 50.000. Selanjutnya itu tabel header penjualan. Tabel header penjualan ini membuat kapan pemesanan oleh pembeli. Lalu selanjutnya itu tabel karyawan. Kita memiliki 7 karyawan yang ada pada bagiannya masing-masing. Selanjutnya itu ada query barang. Query barang ini kami ambil dari tabel barang. Dan selanjutnya itu ada query detail penjualan yang mana kami ambil dari tabel detail penjualan. Di situ kami juga membuat totalnya, yang mana dari harga dikali dari jumlah barangnya, itu kaos jersey polos menjadi 129.290.000 dan kaos jersey sablon itu menjadi 1.950.000 dan kaos biasa menjadi 1 juta. Selanjutnya itu query header penjualan, kami ambil dari tabel header penjualan, dan query karyawan kami ambil dari tabel karyawan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Idrus, dan kepada Idrus saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu tabel barang, yaitu terdapat pada kode barang, nama barang, yaitu kaos jersey polos, dan satuannya pieces dengan harga 43.000. Selanjutnya yaitu tabel detail penjualan, yang ada yaitu nomor faktur, nama barang, satuan, harga, dan jumlah. Next. Itu selanjutnya tabel header penjualan, yaitu terdapat nomor faktur, tanggal faktur, dan nomor NIK.
Selanjutnya tabel karyawan, yaitu terdapat NIK, nama karyawan, dan bagiannya. Selanjutnya yaitu pembuatan report, yaitu tabel barang, yaitu yang terdapat itu kode barang, satuan, harga, dan nama. Selanjutnya itu tabel detail penjualan, itu terdapat di dalamnya itu nomor faktur, satuan, harga, jumlah, dan nama barang. Selanjutnya itu tabel header penjualan, yang terdapat di dalamnya itu nomor faktur, tanggal faktur, NIK, dan selanjutnya tabel karyawan, yaitu terdapat NIK, bagian, dan nama karyawan. Selanjutnya yaitu terdapat tabel barang, yaitu kode barang, nama barang, satuan, harga, menuju yaitu tabel detail penjualan, yaitu nomor faktur, nama barang, satuan, harga, jumlah, dan menuju yaitu tabel header penjualan, terdapat nomor faktur, tanggal faktur, NIK, dan selanjutnya terakhir yaitu tabel karyawan, yaitu NIK, nama karyawan, dan bagian. Baiklah, itu hasil presentasi dari kami. Banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.